500 tahun yang lalu, lebih banyak orang tinggal di Amerika daripada di seluruh Eropa, antara 50 hingga 100 juta jiwa. 150 tahun kemudian, kurang dari 6 juta jiwa yang tersisa. 90% dari seluruh populasi dua benua lenyap dalam rentang beberapa generasi. Bayangkan, dari setiap 10 tetangga, teman, dan kerabat Anda, hanya satu yang bertahan hidup, sisanya meninggal dengan kematian yang menyakitkan, dan tidak ada yang dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah bencana demografis terbesar dalam sejarah manusia, jarang dibahas di sekolah, tetapi setiap orang harus tahu bagaimana seluruh peradaban lenyap. Ketika orang Eropa pertama kali melihat ibu kota Aztec, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat, sebuah kota dengan 200.000 penduduk berdiri di tengah danau yang luas. Kota itu lebih besar daripada kota Eropa manapun pada masa itu, memiliki air mengalir dan sistem pembuangan limbah, taman terapung, dan jalan raya lebar yang lebih bersih daripada di Paris atau London. Bangsa Inca membangun sebuah kerajaan dengan 40.000 km jalan melalui pegunungan dan hutan, mengembangkan sistem tulisan simpul, dan menyimpan cadangan makanan di seluruh negeri untuk berjaga-jaga jika terjadi kelaparan. Bangsa Inca menanam jagung, kentang, tomat, dan kakao, produk-produk yang tanpanya kini mustahil membayangkan masakan dunia, dan semua ini tanpa bajak dan roda besi. Para dokter penduduk asli Amerika melakukan kraniotomi dengan tingkat kelangsungan hidup 70%, sementara di Eropa operasi semacam itu mengakibatkan kematian pada 9 dari 10 kasus. Mereka menggunakan lebih dari 200 tanaman obat, banyak di antaranya kemudian diadopsi oleh orang Eropa. Kina untuk malaria, kokain sebagai anestesi, aspirin yang terbuat dari kulit pohon willow. Suku Aztec memiliki sekolah khusus untuk dokter, dan suku Inca melakukan amputasi dan mengobati patah tulang dengan sangat sukses sehingga tulang sembuh dengan benar dan tanpa komplikasi. Penduduk asli Amerika sangat memperhatikan kebersihan dan mandi setiap hari, sementara orang Eropa menganggap mandi tidak sehat dan hanya mandi beberapa kali setahun, sehingga menyebarkan penyakit. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, Columbus mendarat di sebuah pulau di Karibia dan bertemu dengan orang-orang yang datang ke darat tanpa senjata. Orang-orang Indian membawakan air dan makanan kepada orang Eropa, menunjukkan desa-desa mereka, dan mengira mereka telah bertemu dewa karena mereka belum pernah melihat orang kulit putih, besi, atau senjata api. Columbus menulis dalam jurnalnya, mereka sangat percaya dan murah hati sehingga mereka akan memberikan segalanya untuk hal terkecil. Mereka akan menjadi pelayan yang sangat baik yang akan melakukan semua yang kita katakan. 20 tahun kemudian, kurang dari 60.000 dari 3 juta penduduk asli pulau-pulau Karibia yang tersisa, sisanya meninggal karena penyakit, kerja paksa, dan kelaparan. Cacar membunuh lebih banyak penduduk asli Amerika daripada gabungan semua perang dan penaklukan, karena penduduk asli Amerika tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit Eropa. Satu orang yang terinfeksi dapat memusnahkan seluruh desa dalam 2 minggu. Orang-orang meninggal begitu cepat sehingga tidak ada yang menguburkan jenazah atau merawat anak-anak yang sakit. Bersamaan dengan cacar, datang pula campak, influenza, dan tifus, dan setiap epidemi baru memusnahkan sepertiga hingga setengah dari para penyintas, gelombang demi gelombang, tanpa jeda atau harapan keselamatan. Orang Eropa dengan cepat menyadari kekuatan penyakit dan mulai sengaja mendistribusikan selimut dan barang-barang milik korban cacar kepada penduduk asli Amerika, mengubah epidemi menjadi peperangan biologis yang sesungguhnya. Pada tahun 1519, penakluk Spanyol Cortés dan 600 tentara berbaris menuju ke Kekaisaran Aztec, rumah bagi 20 juta orang. Orang Spanyol membawa kuda, anjing perang, dan meriam. Orang Indian belum pernah melihat kuda dan mengira kuda dan penunggangnya adalah satu, dan deru meriam menyebabkan teror dan kepanikan. Penyakit menjadi sekutu utama orang Eropa, sementara Aztec mengumpulkan pasukan untuk mempertahankan ibu kota. Cacar membunuh setengah dari prajurit mereka dan kaisar sendiri, menabur kekacauan di antara para pembela. Kekaisaran Inca jatuh dengan cara yang serupa. Pertama, epidemi merenggut nyawa penguasa dan memicu perang saudara, dan kemudian 180 orang Spanyol merebut negara yang luas dan lemah itu. Bangsa Spanyol memperkenalkan sistem encomienda, di mana setiap kolonis diberi seluruh desa penduduk asli Amerika, dan dapat memaksa mereka untuk bekerja sebagai budak pribadi. Penduduk asli Amerika dikirim ke tambang perak, di mana mereka meninggal karena kelelahan dan keracunan merkuri dalam beberapa bulan, dan tempat mereka digantikan oleh budak baru dari desa-desa yang ditaklukkan. Lebih dari 8 juta penduduk asli Amerika meninggal di satu tambang di Amerika Selatan selama lebih dari 200 tahun. Mereka mengekstrak perak yang menjadikan Spanyol negara terkaya di Eropa. Ketika jumlah penduduk asli Amerika terlalu sedikit untuk bekerja di perkebunan tebu, orang Eropa mulai mengimpor budak secara besar-besaran dari Afrika, membangun perdagangan budak transatlantik yang berlangsung selama 3 abad.
Pada tahun 1848, emas ditemukan di California, dan dalam waktu 2 tahun, 300.000 pencari keberuntungan dari seluruh dunia berbondong-bondong ke sana, ingin menjadi kaya raya. Penduduk asli Amerika telah tinggal di tanah ini selama ribuan tahun, berburu dan memancing. Tetapi selama demam emas 20 tahun, jumlah mereka menurun dari 150.000 menjadi 30.000. Pihak berwenang secara resmi membayar untuk membunuh penduduk asli Amerika, $5 untuk kulit kepala orang dewasa dan 25 sen untuk anak-anak, mengubah perburuan manusia menjadi bisnis yang menguntungkan. Tanah penduduk asli Amerika dinyatakan tidak bertuan dan disita begitu saja. Seluruh suku diusir dari wilayah leluhur mereka, dan siapapun yang mencoba melawan dibunuh di tempat tanpa pengadilan. Pada tahun 1830, Presiden menandatangani Undang-Undang Pemindahan, dan 15.000 orang Indian Cherokee diusir secara paksa dari tanah air mereka di Tenggara. Mereka dipaksa berjalan kaki melintasi negara itu di musim dingin, sejauh 1.500 km, tanpa pakaian hangat atau makanan. Tentara menggiring mereka seperti ternak, dan bahkan tidak mengizinkan mereka menguburkan kerabat mereka yang meninggal. 1 dari 4 orang meninggal di sepanjang jalan karena kedinginan, kelaparan, dan penyakit. Orang tua, anak-anak kecil, dan wanita hamil jatuh tepat di jalan. Dan kafilah terus berjalan, meninggalkan mayat-mayat itu membusuk. Peristiwa itu dikenal sebagai jejak air mata, tetapi suku Cherokee tidak sendirian. 4 suku besar lainnya dipindahkan dengan cara yang sama, dan secara total, lebih dari 15.000 orang meninggal. Pada awal abad ke-19, 60 juta bison hidup di Amerika Utara. Penduduk asli Amerika telah memburu mereka selama berabad-abad, menggunakan daging, kulit, tulang, dan tanduknya untuk bertahan hidup. Pemerintah memutuskan untuk memusnahkan seluruh kawanan bison untuk merampas satu-satunya sumber makanan suku Indian dan memaksa mereka untuk menyerah. Ini adalah kebijakan resmi genosida melalui kelaparan. Pemburu profesional membunuh 100 bison sehari, hanya mengambil kulitnya untuk dijual, dan membiarkan bangkainya membusuk di padang rumput. Terkadang mereka menembak bison langsung dari jendela kereta api, untuk bersenang-senang. Pada tahun 1880, kurang dari 1.000 bison yang tersisa dari 60 juta, dan suku Indian, berada di ambang kelaparan, sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Banyak otoritas negara bagian secara resmi membayar hadiah kepada para pemburu untuk membunuh orang Indian, hanya dengan satu bukti: kulit kepala korban. Harga bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Di beberapa negara bagian, harganya $25 untuk pria dewasa, $10 untuk wanita, dan $5 untuk anak-anak. Perburuan manusia menjadi sumber pendapatan yang sah. Para pemburu kulit kepala membantai seluruh desa, membunuh semua orang yang terlihat, tidak menyisakan siapapun bahkan bayi, karena kulit kepala anak-anak juga dapat dijual kepada pihak berwenang untuk mendapatkan uang. Praktik ini berlanjut selama beberapa dekade di seluruh negeri, dan banyak suku dimusnahkan sepenuhnya oleh pembunuh bayaran yang secara resmi dibayar oleh negara. Dimulai pada akhir abad ke-19, pihak berwenang mulai secara paksa memisahkan anak-anak penduduk asli Amerika dari keluarga mereka dan mengirim mereka ke sekolah berasrama khusus untuk apa yang disebut peradaban. Anak-anak tersebut dilarang keras berbicara bahasa asli mereka, mengenakan pakaian tradisional, atau mempraktekkan agama leluhur mereka. Untuk setiap pelanggaran, mereka dipukuli dengan brutal, dipenjara, dan dibiarkan kelaparan. 1 dari 3 anak meninggal di sekolah-sekolah ini karena penyakit, pemukulan terus-menerus, dan kelaparan. Banyak yang dikuburkan di kuburan tanpa tanda tepat di halaman sekolah berasrama, tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Program ini berlanjut hingga pertengahan abad ke-20. Lebih dari 150.000 anak melewati sekolah-sekolah ini, dan sebagian besar dari mereka selamanya melupakan bahasa dan budaya asli mereka. Penduduk asli Amerika digiring ke reservasi, wilayah khusus di tanah yang paling tandus dan tak bernyawa, di mana berburu, memancing, atau bercocok tanam tidak mungkin dilakukan. Orang-orang yang telah menjelajahi hamparan luas benua selama berabad-abad dikurung di petak-petak kecil gurun, dan dipaksa menunggu bantuan pemerintah yang datang terlambat, atau bahkan tidak pernah datang sama sekali. Kelaparan, epidemi, dan keputusasaan melanda reservasi. Tingkat kematian 3 kali lebih tinggi daripada di antara penduduk negara lainnya, dan harapan hidup hanya setengahnya. Hingga hari ini, reservasi tetap menjadi daerah termiskin, dengan pengangguran melebihi 60%, alkoholisme yang meluas, dan tingkat bunuh diri tertinggi di negara ini.
Selama 400 tahun penjajahan di Amerika, lebih dari 50 juta penduduk asli Amerika tewas. Lebih banyak daripada seluruh korban global Perang Dunia II. Seluruh bangsa, ratusan bahasa, budaya unik, ribuan tahun pengetahuan yang terakumulasi tentang kedokteran, pertanian, dan astronomi lenyap, semuanya terhapus dari muka bumi selamanya. Bangsa Eropa merebut tanah di dua benua dan mengekspor triliunan emas dan perak yang setara dengan nilai dolar saat ini, menjadi kaya raya dari kerja paksa dan kematian jutaan budak. Ini bukan hanya kenangan masa lalu. Konsekuensi genosida penduduk asli Amerika masih berdampak pada dunia modern, mulai dari perbatasan negara hingga ketidaksetaraan ekonomi antar benua. Saat ini, sekitar 6 juta penduduk asli Amerika tinggal di kedua benua Amerika. Dan banyak yang secara aktif berjuang untuk melestarikan sedikit yang tersisa dari budaya leluhur mereka. Beberapa bahasa sedang dihidupkan kembali secara harfiah dari awal. Para penggemar merekonstruksi tata bahasa sedikit demi sedikit dari rekaman lama dan mengajari anak-anak untuk berbicara bahasa yang hampir sepenuhnya hilang. Aktivis penduduk asli Amerika berupaya mendapatkan kembali tanah yang dicuri, kompensasi atas kejahatan masa lalu, hak untuk pemerintahan mandiri penuh direservasi, dan pengakuan atas kebenaran sejarah tentang genosida. Gerakan ini semakin mendapatkan momentum di seluruh dunia. Semakin banyak orang mempelajari sejarah yang sebenarnya dan tanpa basa-basi serta menuntut agar kebenaran tentang genosida diajarkan di sekolah-sekolah. Sejarah genosida terhadap penduduk asli Amerika menunjukkan betapa cepatnya sebuah peradaban maju dapat lenyap ketika sebagian orang memutuskan bahwa orang lain tidak layak untuk tinggal di tanah mereka. Ini adalah pelajaran bahwa kemajuan dan kekayaan sebagian bangsa tidak boleh dibangun di atas kematian dan penderitaan orang lain, dan bahwa keheningan tentang genosida membuat kita semua terlibat dalam kejahatannya. Setiap kali kita melupakan sejarah mengerikan ini atau mencoba menutupinya, kita merendahkan ingatan jutaan orang yang binasa dan membuka pintu bagi terulangnya tragedi serupa. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya secara singkat dan langsung ke intinya.